Sumberso. Jadi contoh begini, berbicara mantra. Mantra itu adalah wah, alah gini ya. Aduh. Nah, ini tadi yang menarik bahwa konten-konten jenengan itu kan ada juga yang non muslim tidak melihat bahwa kamu Hindu, kamu Islam. Nah, intinya di situ ya. Intinya itu. Jadi Sudah bertahun-tahun saya nggak live ini. Nah, ini tadi yang menarik bahwa konten-konten jenengan itu kan ada juga yang non muslim yang menyimak dan mengaplikasikan sehingga memberikan solusi gitu loh. Nah, aku kan juga awam. Berarti kan ilmu hikmah sendiri kan ya tidak melihat bahwa kamu Hindu, kamu Islam. Yang penting kamu mengamalkan dengan teks yang ada di dalam pelajaran hikmah yang jenengan pelajaran, yang jenengan teori yang ada, sehingga kalau orang itu menerapkan dia akan memberikan solusi kan gitu. Jadi begini, kita berbicara ke awal. Jadi contoh begini, berbicara mantra. Mantra itu adalah kata atau suku kata yang dianggap mampu menciptakan sebuah perubahan. Jadi kata atau suku kata atau bahkan bunyi yang dianggap di situ itu mampu menciptakan sebuah perubahan. Ini mantra. Nah, mantra ini bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Sunda, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa apapun. Nah, mantra ini yang kemudian yang karena ini dianggap bisa mampu memberikan sebuah perubahan, maka ini boleh jadi ketika dibaca oleh orang tertentu, entah itu latar belakangnya, bisa muncul sebuah energi yang kemudian menjadi bagian dari solusi masalahnya. Jadi harus kembali ke dasar itu dulu. Nah, makanya kita melihat bahwa banyak mantra yang mungkin dengan berbahasa apa. Kadang kita tidak tahu makna dari mantra itu. Nah, karena dari awal kita ini sudah punya keyakinan bahwa itu bisa menciptakan sebuah perubahan, maka itu bisa mengarah ke sana. Karena keyakinan itu adalah jalan menuju ke apa yang kita yakini. Sama, kekhawatiran kan juga begitu. Kekhawatiran itu adalah jalan menuju ke apa yang kita khawatirkan. Makanya kalau dari awal kita yakin, nah, ini jalan menuju terjadi apa yang kita yakini itu loh. Begitu. Makanya kita ini tidak boleh dalam posisi ragu. Lah ijo ora yakin yakin tenanan, lah ora yang ora blas. Jadi memang kita tidak boleh di tengah. Setengah yakin, setengah ora, khawatir. Wah, ini naik sepeda motor juga begitu. Harus yakin bahwa kita mampu mengendalikan dan kemudian nyampe kan begitu. Aku iso enggak ya? Itu kecemplung kalian enggak ya? Ale kecemplung. Gitu loh. Kita harus yakin. Yeah. Nah, itu. Nah, seberapa nanti itu terjadinya sebuah keyakinan yang kita yakini. Nah, itu ya seberapa besar yakin kita. Jadi semakin besar keyakinan kita, itu semakin besar atau semakin lebar jalan menuju ke apa yang kita yakini. Seberapa besar keyakinan kita terkait dengan mungkin bacaan tertentu. Nah, seberapa besar keyakinan kita terkait dengan bacaan tertentu itu bisa menciptakan sebuah perubahan. Kelas setengah yakin, yang nggak usah. Yakin ya harus yakin. Itu. Iya. Tapi bisa dipahami Mas Surya. Paham. Cuma kan kadang-kadang kan orang yang agak fanatik ya, maksudnya dari style jenengan kan apa yang jenengan kontenkan kan selalu dicari dengan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran ya kan? Sebagian kan. Ketika orang punya utang gitu kan, sebaiknya nanti setelah ibadah malam Jumat, sholat ini kan nanti membaca amalan ini gitu. Itu kan munculnya itu kan bukan dari karangan jenengan kan membaca teks
yang itu pengarangnya mungkin seorang, kalau dulu di zaman dulu kan ada Ibnu siapa, dokter muslim, namanya juga tidak mengarang sendiri kan itu kan. Ya pasti ada referensi yang kita Iya, sampaikan. referensi itu. Ada referensi. Jadi begini. Referensi itu dalam ilmu Islamnya itu apa, ada kitabnya apa ini? Ada banyak referensi kitab itu, ada banyak. Tetapi yang sudah kita sampaikan itu bahwa kita punya sanad. Kita itu sudah pernah diijazahi wajan biwajin. Jadi tidak dapat dari download. Ini yang penting. Jadi sudah terijazahkan wajan biwajin. Kalau hanya kita katakan bacaan tertentu hasil dari download, itu mungkin saja bisa diamalkan. Tapi kalau ngomong itu kemudian berenergi, ya saya ragu. Di situ ya yang anu ya. Ya, intinya di situ ya. Intinya itu. Jadi memang harus nyambung. Harus nyambung. Nah, memang sudah dipilihkan, selama dipilihkan yang itu bisa dikonsumsi publik dan sangat mungkin untuk bisa dilakukan oleh orang secara umum. Nah, kalau yang tidak bisa dilakukan yang secara umum, nah itu kan berarti itu ya tidak disampaikan saja, nanti akan menimbulkan fitnah. Karena hanya mungkin orang tertentu dengan tingkatan tertentu atau derajat tertentu yang bisa melakukan itu. Jadi ya sudah disampaikan itu dari ijazah wajib gitu. Tidak sembarangan ya. Enggak, tidak dari download. Nah, kalau mau download, nah ini kan banyak, katakan mantra, semar mesem, kan banyak itu. Kamu baca sesuatu aturan katakanlah 1000 kali, itu boleh jadi tidak punya energi dalam bentuk apa. Karena nggak ada sambungannya, ini nggak ada. Sanad ilmuannya nggak ada. Bacaan-bacaan tertentu dengan batasan tertentu, contoh baca ini sekian, ini password. Jadi katakanlah bismillah 786, bukan bagusan 1000, kan lebih banyak 1000, bukan begitu konsepnya. Kalau passwordnya angka 1, 2, 3, kan lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5. Apakah itu nanti nyambung? Tidak nyambung. Jadi ukurannya bukan banyaknya begitu, tapi rahasia dari kode itu apa? Nah ini yang harus ditanyakan. Daripada baca 11 kan lebih bagus 17. Tidak begitu konsepnya. Jadi ini password. Jadi perangkatnya bacaan itu, passwordnya, ibarat kamu ATM, passwordnya, pinnya, yaitu angka yang dimasuk, makanya harus dihitung dengan betul. Ini yang kemudian akan terbuka, gitu loh. Lah untuk menciptakan bahwa pokoknya ini ibaratnya orang sakit itu saya ibaratkan berangkas ya. Orang sakit pilek itu berangkas A. Nah, untuk buka berangkas A ini passwordnya baca bismillah 1 sampai 2. Nanti ada sakit gigi, itu passwordnya bismillah 4 kali. Gitu-gitu itu kan tidak Uswata kan sudah punya anu ya. Maksudnya itu kan bukan dari imajinasi jenengan, tapi ada ilmu yang sudah jenengan pelajari. Ada referensi yang kemudian itu ketika dikonsumsi oleh orang dan orang pun juga mempelajari itu, oh ternyata begini toh. Itu begitu. Bisa itu dilihat dari katakanlah fadilah-fadilah. Contoh katakanlah bacaan 313. Kenapa kok 313? Nah, ini kan ada sejarah. Kenapa bacaan itu dibaca 41 kali kok enggak 50 kali? Nah, justru kalau dikupas ini kan akan panjang. Tetapi dulu ketika para mu'alifnya atau penemu ini itu menemukan sebuah konsep itu, nah itu melalui proses teriak. Bacaan-bacaan intonasi ini juga penting diperhatikan. Sebab Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kan bisa juga dalam tajwid dibaca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tapi akan beda ketika dapat menggalang mata dan kemudian tidak. Nah, intonasi ini juga penting. Contoh bacaan dalam teks hadis subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu teks hadis di kitab manapun. Tapi dalam konteks ijazah biasanya dibalik.
subhanallahilazim, subhanallah. Itu begitu. Ini ada rahasia-rahasia. Makanya kan harus di ilmuni ya gitu lah, harus ada referensi. Ya. Bahkan sampai pemenggalan katanya, intonasinya, bahkan nanti timingnya, waktu juga saya menentukan. Jadi waktu apa untuk kepentingan apa, waktu apa untuk kepentingan apa. Ini harus Ya. Kalau saya melihat di konten-konten jenengan ini kan, apa yang jenengan sampaikan itu kan, ya mungkin saya juga melihat bahwa dari pengikut, terus pertanyaan-pertanyaan itu kan banyak yang orang merasa masalahnya itu dengan melihat konten jenengan itu akhirnya ada sedikit atau bahkan itu menjadi obat gitu. Berarti ini kan manfaatnya banyak kan, Gus. Terlepas nanti di samping pengikutnya banyak nanti profit itu kan lain, tapi kan tujuan jenengan kan hidup ini memberikan solusi lah. Itu kan seperti yang sampean katakan tadi kan, itu kan ada ilmunya. Kalau ada ilmunya kan jenengan kan dulu mesti belajar di pesantren gitu kan. Nah, apakah pesantren di Indonesia itu juga yang banyak, aku di Banyuwangi lah, jangan ngomong Indonesia, itu memang itu menjadi pelajaran khusus di pesantren atau ekstrakurikuler lah ya. Saya sendiri kan ya bukan orang pesantren, tapi kan kalau kita ibaratkan pesantren itu sebagai pendidikan agamaan kan, mending kalau dulu kan hanya sholat gini kan, kalau ini kan pelajaran yang memberikan kayaknya kan ini nggak ekstra gitu kan. Kalau di sekolah mungkin pramuka atau apa gitu kan. Nah ini kan di setiap pesantren tuh ada nggak itu kiainya yang berikan gitu? Kalau sekarang mungkin sudah mengalami penyusutan jumlah, tetapi di beberapa tempat masih lah, tapi tidak banyak karena tidak menjadi tujuan. Karena sekarang ini kan sudah ada kurikulum yang kemudian menjadi patokan dalam aktivitas pendidikan. Tapi pasca selesai kurikulum, nah itu kemudian baru jangkepi, bahasanya begitu lah, melengkapi sebuah keilmuan itu dengan itu. Dan nanti kalau terjun di masyarakat itu kan yang dibutuhkan itu juga ada kebijaksanaan. Mungkin itu harus kesel. Nggak terakhir. Itu nggak terakhir. Ya, terakhir aja. Ini kan baik. Sampai harus punya murid, Bro, untuk meneruskan kebaikan ini. Karena kalau cukup bisa main nanti kan kita ini kan ada tempat khusus pendidikan itu. Oh. Karena ada beberapa tempat yang di Kedatan itu. Oh, yang siap. Yang di Purwa itu. Oke. Nah, itu ada beberapa tempat yang khusus mengajarkan itu. Jadi yang kepingin tuh mendalami itu kita punya tempat khusus. Siap. Mau silakan berkunjung. Iya. Tapi mesti ngobrol. Ditutup dulu. Ya. Baca Bu. Terima kasih. Wah, live ini ya. Aduh. Komersil kan. Ya, semoga diskusi kecil ini bermanfaat karena memang konten-konten Gus Fatah ini sangat memberikan solusi baik masyarakat level manapun, sehingga harapannya ya hidup ini harus manfaat dan memberikan solusi kan itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau tadi kurang sadar kamera. Iya, nggak tahu kalau di live ini. Waduh, sudah bertahun-tahun saya nggak live ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.